Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga sama Pak Made dan juga Bang Laude. Kita ke Bang Laude, kan di satu sisi memang masyarakat gimana ya, penghasilannya berkurang, tagihan listrik mau tidak mau meningkat karena juga 24 jam di rumah. Tapi di satu sisi juga tidak ada subsidi yang diberikan kepada masyarakat. Oke, 450, 900. Tapi kan itu juga ada persyaratan tertentu begitu. Kalau dari Ombudsman ini melihatnya gimana, Bang? Ya, saya sendiri kemarin setelah memperoleh masukan, termasuk pengaduan di Ombudsman, saya langsung koordinasi dengan teman-teman di PLN. Teman-temannya Pak Made gitu, dan memperoleh informasi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Made. Saya pikir nih memang penjelasannya memang harus katakanlah benar itu. Saya kira benar juga ya. Misalnya penggunaan daya selama pandemi COVID ini itu meningkat. Ya. Semua orang tinggal di rumah. Gitu. Umumnya orang tinggal di rumah. Anak-anak tinggal di rumah. Anak-anak tinggal di rumah itu main game. Ada kewajiban juga belajar. Ada kewajiban belajar dan sebagainya. Rapat dengan kantor itu menggunakan Zoom. Itu berarti komputer segala macam itu. Daya pasti meningkat. Tapi kebijakan PLN tidak mengantisipasi itu. Harusnya diantisipasi? Harusnya diantisipasi karena semua terdampak kan. Karena semua dipindahkan ke rumah. Iya, gitu, dipindahkan ke rumah. Jadi beban di rumah tangga meningkat, sementara pemasukan. Ini kelihatannya kayak nambah masalah baru gitu ya di masyarakat. Memang masalah ini pasti terjadi. Cuma barangkali kebijakannya yang harus diatur lagi. Antisipasi apa yang bisa dilakukan oleh PLN sebenarnya? PLN itu harus memperlakukan kebijakan yang merata, yang berkeadilan tidak hanya semua. 450 sama 900. Tidak 450 dan 900 saja, tapi semua pihak. Kan ini sama saja dengan subsidi silang sebetulnya kalau seperti ini kan. Yang memberikan subsidi itu adalah mereka yang di atas 900 FA, ya. Tetapi pendapatan mereka justru menurun. Jadi pendapatan berkurang, subsidi silang terjadi. Tapi kita belum cek tadi, misalnya Pak Emanuel tadi masuk kelompok apa dia kan? Saya kira itu. Dan ini memang harus dilakukan oleh PLN sebetulnya sebelum terlambat. Mungkin ada kebijakan baru dari pemerintah yang perlu dilakukan. Kita tanyakan langsung ke Pak Made. Pak Made, silakan Pak Made dikomentari masukan dari Ombudsman ini, Pak Made. Iya, baik. Terima kasih Pak Laude. Ya, memang kami sebagai operator melaksanakan tugas, tentu kami akan tunduk dan melaksanakan dengan baik setiap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, ini memang mungkin akan terjadi secara bertahap melihat panjangnya masa pandemi COVID-19 ini. Tentu dampak yang akan dihasilkan pasti akan menjadi lebih terasa pada seluruh lapisan masyarakat, di semua strata sosial ya. Kami berharap tentunya ini tidak terjadi berpanjang-panjang tentunya, karena ini juga akan terdampak kepada PLN sendiri. Kami tidak bisa berbuat banyak terkait dengan kebijakan untuk yang lainnya, karena ini mungkin dari pemerintah akan melihat ruang fiskal yang ada, seberapa jauh ruang fiskal ini bisa menyentuh kepada strata sosial di pelanggan kami. Nah, ini yang kami, begitu ada kebijakan baru, pasti kami akan segera laksanakan. Ini stimulus ini sudah terjadi 2 kali kan. Yang pertama pada waktu rumah tangga R1 450 yang gratis selama 3 bulan, lalu R1 900 VA yang diskon 50%. Lalu saat ini keluar lagi ketentuan menggratiskan selama 6 bulan untuk bisnis 1 yang 450 untuk industri yang kecil sekali, lalu juga usaha kecil sekali yang 450i. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Kita nggak tahu ke depan seperti apa lagi, tapi setiap saat ada kebijakan baru, PLN pasti segera menyiapkan untuk implementasinya. Pak Made, saya kembali ke Pak Laude deh, Bang Laude, haruskah PLN yang langsung mungkin memberlakukan pemerataan tadi yang sebagaimana yang Pak Laude, atau mungkin contoh aja misalnya kalau school from home misalnya, nah itu kan sebetulnya kan arahan dari kementerian terkait, ya kan? Nah, apakah mungkin subsidi itu ya antara kementerian ini dengan PLN atau seperti apa? Iya, PLN memang posisinya sebagai operator. Dia bukan sebagai mengambil kebijakan. Betul apa yang dikatakan Pak Made.
ini mereka menjalankan peraturan aja, yang buat peraturan adalah pemerintah. Maka sebetulnya yang akan hadir dalam dialog seperti ini juga adalah unsur pemerintah. Pemerintah yang terkait, mungkin TV One perlu menghadirkan misalnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri BUMN, atau juga pihak DPR. Karena untuk menaikkan tarif listrik itu juga PLN tidak bisa, mungkin hanya mengusulkan. Tetapi ruang yang terbuka bagi PLN sebetulnya dengan adanya komplain seperti ini adalah memberikan masukan pada atasan mereka, pada pihak pemerintah, Kementerian BUMN, kementerian terkait yang menjadikan daya listrik itu naik. Itu kan jangan dianggap bahwa ini semua orang senang tinggal di rumah. Tidak ada sebetulnya seperti itu. Tradisi kita adalah tradisi. Kalau boleh memilih sih mereka ingin aktif normal. Oh ya, aktif normal, dan itu juga ada pendapatan tambahan di luar gaji pokok kan mereka. Kalau sekarang ini mau pegawai negeri misalnya, coba pegawai negeri pasti terdampak semuanya kan. Coba mereka tidak punya transportasi untuk keluar ke sana kemari yang ada pendapatan tambahan. Yang dikatakan kerja di rumah kan sebetulnya itu saya sendiri ya merasakan ini kan nggak ada yang biaya, pemerintah tidak biayai ketika kita melakukan rapat-rapat misalnya dari Zoom ke Zoom, komputer dan sebagainya itu pakai laptop ditanggung masyarakat. Nggak ada, kita tanggung sendiri kan. Dan ini semua yang tidak dipikirkan oleh pemerintah saya kira, dan Pak Made saya kira apa yang dikatakan tadi memang tidak. Ya, sebagai operator tidak bisa berbuat banyak. Tapi sebenarnya PLN sendiri masih memiliki ruang mungkin untuk mengutak-ngutik apakah masih bisa subsidi dan kemudian diusulkan kepada pemerintah begitu kan? Nah, itu saya katakan tadi mungkin ruang itu yang harus dimanfaatkan oleh pihak PLN. Meskipun sebagai operator, tapi punya hak untuk mengusulkan rancangan kebijakan yang berkeadilan. Nah, undanglah misalnya Kementerian Dikbud. Ini harus subsidi PLN. Gaji guru, sekolah yang tidak dimanfaatkan, listrik yang tidak digunakan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, bisa dialokasikan, kan bisa dialokasikan kayak dialokasikan ke tempat lain. Itu kan subsidi. Tapi yang tadi ini rakyat yang mensubsidi negara untuk kemudian diberikan kepada yang tidak mampu di kategori rumah tangga R1 atau jadi dari rakyat kepala rumah tangganya atau sang suami atau sang ayahnya, apa jaminannya dia bisa dapat terus bekerja gitu ya, pandemi yang kondisinya berdampak kepada setiap satu yang kemudian saya kritik sebetulnya pada PLN yang mungkin tidak disadari ya, dia ini self service dalam perhitungan meteran. Ya, mereka petugas PLN tidak datang ke rumah-rumah atau mungkin sangat sedikit datang ke rumah-rumah karena work from home, from home ini. Nah ini nggak boleh sebetulnya. Jadi mereka harus memastikan datang ke rumah kan tidak bersentuhan dengan kita, misalnya datang ke rumah hanya lihat meteran, supaya tidak dicurigai wah ini ternyata kan tidak ada semua tangan-tangan iseng maksudnya. Iya, jadi gini, tidak semua yang orang rumah ini mengerti bagaimana membaca meteran itu. Tinggal potret, tinggal potret, tapi baru dikirim ke sana. Ini sebetulnya harus dilakukan oleh PLN. Saya kira kebijakan meniadakan kunjungan ke rumah bagi petugas PLN itu bagian dari sebetulnya kebijakan keliru. Pak Made, kalau gitu, singkat saja Pak Made. Iya. Baik, terima kasih Pak Laude. Jadi memang seperti demikian, ini sifatnya untuk catat meter mandiri, kita silakan seperti demikian. Yang pertama adalah antisipasi terhadap penyebaran COVID-19, Pak. Lalu yang kemudian, ini sifatnya volunteer. Artinya bagi mereka yang punya akses internet dan lain sebagainya untuk bisa mengakses laporan melalui WA, nah ini kita dipersilakan. Namun demikian, kami juga membuka ruang bagi yang tidak bisa mengakses internet. Mereka kita fasilitasi dengan membuat catatan rata-rata 3 bulan terakhir penggunaan mereka. Nah, dengan demikian tentu mereka tidak perlu lagi melakukan pelaporan. Nah, kami yang aktif untuk melakukan pencatatan ini. Nah, dari tentunya ada pertanyaan, apakah valid jumlah yang rata-rata tersebut? Bisa kita akomodasi sebenarnya Pak, itu pada setiap tagihan yang dilaksanakan di bulan berikutnya. Jadi karena kalau catatan meter KWH penggunaan ini kan secara kumulatif setiap bulan bertambah. Nah ini tidak akan pernah
menghilangkan hak atau tidak akan pernah merugikan pelanggan kami berikutnya. Begitu Bapak. Baik. Jadi Baik, semoga nanti juga ada apa ya, rumusan-rumusan lagi ya Pak ya, untuk masyarakat sehingga tidak merasa beban listriknya ini menjadi beban tambahan untuk hidup mereka begitu ya. Saya yakin mereka juga kalau ditanya satu-satu pasti jawabannya siapa yang milih sih untuk kerja dari rumah, Iya, siapa yang milih sih untuk sekolah dari rumah, Pak Made. Terima kasih banyak Pak Made untuk waktu dan informasinya. Selamat bertugas, jaga kesehatan selalu. Terima kasih juga Bang Laude, terima kasih atas waktunya Bang Laude sudah hadir bersama kami. Selanjutnya kita akan menyapa Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa yang akan menjelaskan perihal adanya puluhan buruh rokok ya di Surabaya harus menjalani isolasi di rumah sakit. Saat lagi pemirsa.